Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh gembira kita menemui Syahrul Mubarak, Syahrul Karim, yaitu adalah Syahrul Ramadan, di mana kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menjalani ibadah pada bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ketika kita harus mempersiapkan Ramadan kita sehingga kita tetap bugar, maka kita harus senantiasa melakukan i'dad atau persiapan dalam rangka supaya ibadah kita senantiasa bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim ketika mempersiapkan Ramadannya, maka dia harus senantiasa mempersiapkan i'dad atau persiapan secara fikriyah. Secara fikriyah yaitu adalah secara pola pikir, maka pola pikir kita harus senantiasa menganggap bahwa puasa itu bukan beban, tapi puasa itu adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang tulus ikhlas, insya Allah itu akan membuat diri kita akan menjadi lebih bugar ketika kita menjalankan puasa. Tapi kalau ada rasa keterpaksaan, maka boleh jadi puasa kita akan terasa lebih berat ketika kita menjalaninya. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kiat bugar ketika kita berpuasa, yang pertama ketika kita sudah i'dad fikriyah, maka kita kemudian harus senantiasa i'dad secara ruhiyah. Jadi i'dad secara ruhiyah, secara ruhi atau spirit, kita senantiasa mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hormon-hormon kesehatan dan enzim-enzim yang diperlukan dalam rangka supaya kita melakukan puasa itu dengan imanan wahtisaban, ini nanti akan membuat puasa kita akan menjadi lebih semarak dan lebih akan membuat efek yang luar biasa pada tubuh kita. Kemudian i'dad yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah i'dad secara fisik atau persiapan secara physically, di mana dengan cara fisik ketika kita mempersiapkan dengan baik, maka organ kita pun biasanya akan menyesuaikan. Ketika kita sudah terbiasa untuk berpuasa pada bulan sebelum Ramadan, maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita lebih terbiasa untuk kemudian bisa menjalani puasa itu dengan penuh dengan ketaatan dan penuh dengan perhitungan atau ihtisaban tadi. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika persiapan kita itu benar-benar prima, ini biasanya akan membuat tubuh kita senantiasa akan mendapatkan kebugaran. Karena sesungguhnya kebugaran itu berasal dari ketika kita berusaha untuk imsak, yaitu adalah menahan. Jadi puasa sendiri itu asal katanya dari imsak, yaitu menahan, ngempet, ngerekso atau kemudian berusaha untuk mengendalikan supaya kemudian tubuh kita senantiasa bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa menahan. Salah satunya adalah bahwa sumber penyakit itu ternyata berasal dari lambung kita. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa al-aslu minadain ma'idah, yaitu asal daripada penyakit itu adalah di dalam lambung kita. Jadi ketika kita kemudian berusaha untuk kemudian bisa mengendalikan lambung kita, insya Allah maka enzim yang keluar itu akan di-refresh kembali. Sehingga ketika kita berpuasa penuh dengan pola pikir yang baik, penuh dengan ruhiyah yang kuat, dan penuh dengan kesiapan fisik, ini akan membentuk chemistry atau kekuatan, sehingga insya Allah puasa kita itu akan membentuk sebuah karakter yang unik. Jadi karakter yang unik itu adalah karakter di mana kita nanti bisa membersamai seluruh akhlak kita, yaitu
ya disertai dengan badan yang kuat, ini sesuatu yang dicintai ya dan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qawiyul mu'min ahabbu wa khairu ilallah minal mu'miniz dhaif. Yaitu adalah mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Tapi dua-duanya, baik mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat, itu semuanya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih disukai oleh Allah yaitu adalah ya kebaikan seorang mukmin yang kuat. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tip-tip supaya kita sehat setelah kita persiapan, yang kedua adalah ketika kita menjalani puasa pada bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan kita harus kemudian senantiasa bisa menahan makan, minum, ya, dan kemudian kehidupan seksual itu sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka yang harus kita ingat ketika kita menahan, ya, maka kita harus senantiasa ya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa daripada puasa kita. Maka ketika kita menahan itu harus dengan kesabaran. Maka dengan sabar yang ada di hati, sabar yang ada di pikiran, sabar yang ada di ruhiyah kita, sabar yang ada di fisik kita, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala orang yang sabar itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan dianugerahkan kepada kita, yaitu adalah tanpa hisab, yaitu tanpa hitungan. Itu adalah kesabaran. Karena itu as-sabru minal iman. Kesabaran itu sebagian daripada iman. Sebab ketika kita mampu menahan, ya dalam bahasa Jawanya tidak nyeromoh begitu, tidak memuaskan hawa nafsu, tidak memuaskan ya nafsu daripada ya syahwatiyah ya atau hayawaniyah kita, maka insya Allah kita nanti akan bisa mendapatkan pahala yang melimpah, di mana kita mempunyai kekuatan bisa mengendalikan diri kita, sehingga insya Allah ya maka ini akan membuat puasa kita itu lebih bermanfaat. Karena kalau seseorang itu berpuasa lebih daripada 7 hari, maka tubuh kita itu akan mengalami leukositosis, yaitu leukosit kita itu akan senantiasa meningkat. Dan ketika kita meningkat, maka daya tahan kita akan menjadi lebih tinggi lagi. Tapi kalau kemudian kita banyak makan, di mana kemudian kadar glukosa itu kemudian terlalu tinggi, ini ternyata juga akan membuat tubuh kita itu akan menjadi rentan dan menjadi lemah. Karena itu kenapa kalau kemudian seseorang itu ya ketika tidak mampu mengendalikan nafsu makannya, ketika rem ya untuk mengendalikan nafsu makan itu sudah hilang, inilah yang nanti akan sering menyebabkan seseorang itu jatuh kepada penyakit metabolik. Ya karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung seorang muslim, seorang mukmin ketika dia menjalankan syariat ya di mana dia melakukan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih mempunyai bonus, yaitu dia diberikan yaitu kesehatan dan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita kemudian ya berpuasa, maka kita harus ya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika kemudian kita berbuka, maka berbuka kita harus bertahap, tidak langsung ya dengan jumlah makanan overload yang sangat banyak. Dengan adanya tahapan tadi, Pak insya Allah ini nanti akan membuat tubuh kita itu akan mengalami prakondisi, sehingga dengan kondisi itu akan membuat tubuh kita itu ya akan mengalami penyesuaian, sehingga kita tidak akan mengagetkan daripada sistem pencernaan kita. Dan kalau kemudian ya kita langsung dengan makanan yang padat ya, pada saat pertama kita berbuka, inilah yang nanti akan membuat ya tubuh kita itu akan menjadi rentan dan lemah. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berbuka ya biasanya diwajibkan ya yang manis-manis. Karena glukosa yang berasal dari makanan dengan jumlah yang cukup itu langsung akan mengembalikan ya secara cepat kondisi tubuh kita untuk menuju kepada yang keadaan tubuh yang normal. Kemudian ketika kemudian kita makan, yaitu ketika makan besar, maka yang kita lakukan adalah setelah kita melakukan sholat. Sehingga ketika ya kita melakukan makan tadi juga tidak boleh terlalu berlebihan, sehingga akan membuat ya tarawih kita pun akan menjadi terganggu. Maka ya pengaturan makan ya yang sehat
ketika pada waktu puasa ini juga akan membantu ya siklus daripada hormonal dan enzimatis kita, sehingga akan kembali pada hal yang normal. Puasa sendiri ketika kita lakukan itu ternyata ya pada beberapa minggu itu akan membuat ketajaman indera kita itu akan menjadi semakin kuat. Bahkan cara atau daya berpikir kita pun akan menjadi semakin cerdas. Karena itu ketika seseorang berpuasa, biasanya orang itu ya cepat untuk menerima hikmah daripada ilmu yang dia pelajari. Karena itu ya jangan sampai kemudian kita mensia-siakan bulan Ramadan ini, yang ternyata bulan Ramadan ini kita bisa jadikan sebagai sarana untuk taswidul ulum, yaitu untuk menambah ilmu. Dan dengan bertambahnya ilmu tadi, fa insya Allah ya kita nanti akan bisa senantiasa mendapatkan barokah yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang harus kita lakukan supaya kita tetap bugar di dalam berpuasa, yaitu jangan lupa kita tetap melakukan olahraga. Karena sesungguhnya tubuh kita itu didesain ya dalam keadaan kita harus senantiasa aktif. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan al-harakah mubarakah. Segala sesuatu ya yang bergerak itu pasti akan mendatangkan keberkahan. Karena itu ya sistem indera kita, sistem paru-paru kita, sistem pencernaan kita, bahkan seluruh sistem otot kita, kalau kemudian kita gunakan untuk gerak secara dinamis ya atau exercise atau riyadhah, maka ini akan membuat tubuh kita itu akan menjadi semakin bugar. Karena darah kita ya akan memompa dengan kuat, bahkan kemudian seluruh ya korpuskel atau seluruh isi darah itu akan berfungsi dengan maksimal. Maka ini kemudian bisa kita dapatkan manfaatnya ketika kita berpuasa. Karena apa? Pada waktu itu metabolisme sangat rendah sekali, di mana tubuh kita tetap aktif meskipun tidak berlebihan. Kemudian kita bisa balance atau tawazun ya kepada tubuh kita, maka tubuh kita akan melakukan refresh, yaitu kembali ya kepada ya kebugarannya kembali. Kemudian juga yang harus ya menjadi perhatian buat kita ketika dalam berpuasa, itu sisa metabolit kita itu sangat banyak sekali menumpuk dalam tubuh. Karena itu diharapkan ya ketika ya dalam keadaan berpuasa, ketika kita berbuka atau sahur, maka harus ya banyak ya minum air putih dalam rangka supaya kita ya bisa melakukan rehidrasi. Rehidrasi itu menambah cairan dalam tubuh kita sehingga fungsi metabolit ya yang tertinggal itu kemudian bisa kita keluarkan lewat urin atau air seni, dan itu akan membuat ginjal kita itu akan menjadi lebih refresh lagi. Demikian juga ya ketika kita ya kemudian berpuasa, itu ternyata seluruh hormonal, seluruh enzimatis yang ada di pencernaan kita, bahkan di lever kita, bahkan di kandung empedu kita itu akan mengalami ya istirahat yang luar biasa. Yang kadang-kadang pada hari biasa ya, alat ini digunakan untuk bekerja oleh tubuh kita itu ya bahkan overload. Karena itu ketika berpuasa ya dalam tanda kutip akan memberikan istirahat ya pada seluruh sistem pencernaan kita, dan itu berefek sangat luar biasa. Ya karena itu kenapa ya Imam Syafi'i ya ketika kemudian beliau itu pengen mendapatkan hikmah yang banyak ya ketika mendapatkan ilmu, maka beliau kemudian memperbanyak puasa dalam rangka kemudian supaya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah penelitian ya itu anak yang autis itu ternyata penyerapan ya daripada glutein ya atau penyerapan dari pola pencernaannya itu yang terganggu, sehingga ada beberapa kelainan daripada psikomotor, kelainan ya daripada mental itu bahkan harus ya kemudian diterapi dengan cara pembatasan makanan. Demikian juga puasa ya secara global itu mentarbiyah ya fisik kita, mentarbiyah ruhiyah kita, mentarbiyah fikriyah kita, sehingga insya Allah maka ketika nanti kita keluar pada bulan Ramadan kita menjadi lebih refresh lagi, dan kita seseorang itu ya kemudian bisa mempunyai rasionalitas keagamaan yang kuat. Ini dikarenakan karena mereka itu sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Mungkin demikian ya beberapa tips yang harus senantiasa kita lakukan selama bulan Ramadan. Moga-moga ya dengan makanan yang bergizi, banyak serat, ya rendah karbohidrat, dan kemudian juga tinggi protein, dan kemudian pembatasan dalam jangka waktu tertentu,
dan kemudian banyak ya rehidrasi atau minum dalam rangka supaya kemudian aliran ginjal kita menjadi semakin lancar, dipadu ya dengan gerak kita yang dalam keadaan aktif dan harmonis, maka insya Allah moga-moga puasa kita senantiasa akan mendapatkan keberkahan, bukan hanya fisik kita, tapi kita juga akan mendapatkan afiah, yaitu adalah kesehatan baik itu di dunia maupun sampai di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.